Ya halo ya teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Junior tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya. Oke, di video kali ini saya mau membahas ya mengenai laptop yang lemot ya. Jadi banyak sekali teman-teman yang di video lama saya itu banyak sekali komentar yang laptopnya itu kadang lemot, dan juga padahal dia laptopnya masih tergolong baru, prosesornya juga Core i3 generasi 6, tapi kenapa kok lemot seperti itu ya. Nah, itu akan saya bahas di video kali ini. Nah, nanti saya akan mencontohkan kondisi laptopnya yang lemot itu ya. Ini sudah saya ada laptop yang lemot, dan nanti untuk solusinya seperti apa itu akan saya bahas di sini. Oke. Untuk yang pertama, laptop lemot itu saya mau menjelaskan sedikit ya, sesuai pengalaman saya yang sering terjadi dan sudah dapat dipastikan bahwa itu yang menyebabkan lemot itu adalah harddisk teman-teman ya, harddisk teman-teman. Ada juga laptop yang lemot itu gara-gara prosesor, itu juga ada, tetapi jarang ya, tapi ada juga gitu. Untuk penyebab laptop lemot itu biasanya yang pertama ya, kalau laptop kalian itu normal, itu penyebabnya yang sering karena file sampah yang ada di recycle bin. Yang kalau misalkan teman itu belum tahu, recycle bin itu yang di desktop ya, ada tempat sampah. Nah, itu ketika teman-teman habis menggunakan laptopnya untuk menugas, setelah itu tugasnya dihapus, ditekan delete, itu sebetulnya filenya itu belum terhapus di harddisk ya, belum terhapus. Itu file sampah itu masih numpuk. Ketika teman-teman delete satu folder atau satu file berformat Word, Excel, PowerPoint, ataupun berformat JPG, gambar ataupun video, kita tekan delete, itu filenya masih ada teman-teman ya. Jadi belum 100% terhapus, itu filenya masih, bahkan itu filenya masih dapat dikembalikan ya, dengan catatan dia masih ada di recycle bin. Itu nanti di recovery biasanya dia masih bisa kembali lagi ya. Jadi memang recycle bin itu tugasnya untuk menyimpan sampah. Nah, sampah itu juga harus dibuang ataupun dihapus secara permanen juga. Kalau nggak begitu nanti laptop kalian lemot ya. Jadi yang nomor satu itu karena banyaknya sampah. Ketika teman-teman banyak nugas, banyak apapun itu, filenya dihapus dengan delete dan di recycle bin atau tempat ikon tempat sampah itu tidak dihapus, itu akan menyebabkan laptop kalian itu lemot. Terus yang kedua, karena teman-teman masih menggunakan penyimpanan yang seri lama, yaitu penyimpanan seri lama apa? Itu masih menggunakan harddisk. Harddisk itu ada macam-macam dan juga ada spesifikasinya ya. Nah, harddisk yang perputaran piringannya itu kencang, itu pengolah data, pembaca data itu lebih cepat daripada perputaran yang lambat. Itu juga pengaruh ya. Bisa jadi kalau kerusakan harddisk itu gara-gara laptop itu sering keguncang. Misal ya, teman-teman itu bawa tas laptop pas waktu sekolah, naik sepeda, naik motor atau jalan kaki, atau pas berlari, itu kan terguncang ya. Nah, di dalam harddisk itu ada piringan. Nah, piringannya itu ketika terdapat guncangan yang terlalu keras, jadi jarumnya itu bisa mencoret piringannya itu secara tidak sengaja, yang menyebabkan datanya itu sulit dibaca oleh harddisk ya. Karena harddisk itu menyimpan datanya sebetulnya seperti kaset zaman dulu ya. Nah, yang pertama sering keguncang. Yang kedua, bisa jadi harddisk kalian tuh kesehatannya sudah menurun ya. Kesehatannya sudah menurun, jadi kesehatannya itu udah nggak bisa direcovery ya. Jadi harddisk itu ada kesehatannya. Karena kalau sering dipakai kan perputarannya semakin sering kan. Nah, itu bisa menyebabkan harddisk itu lama-kelamaan dia lemot ataupun mencari datanya itu terlalu lama ya. Terus yang ketiga, bisa jadi karena laptop kalian lemot itu karena
kadang ada permasalahan di hardware atau perangkat kerasnya laptop teman-teman. Contoh seperti mouse-nya ada yang sedikit konslet ya. Terus keyboardnya yang sering itu keyboard. Jadi keyboard juga bisa menyebabkan lemot, bahkan bisa menyebabkan mouse touchpad-nya itu tidak jalan karena itu satu kesatuan ya, keyboard sama mouse. Jadi bikin lemot juga itu ya. Solusinya ya bisa dicek ke tukang servis, bisa jadi ganti keyboard yang paling sering seperti itu, atau bisa mungkin laptop kalian itu jarang kalian bersihkan ya. Jadi lemotnya itu karena suhunya terlalu panas, jadi mempengaruhi prosesor. Karena cepat panas itu karena kotorannya menumpuk ya. Jadi seperti itu juga bisa menyebabkan laptop kalian itu lemot. Dan bahkan kalau misalkan kotorannya nggak pernah dibersihkan, dipakai terus menerus, itu prosesornya akan is dead atau mati total mesinnya ya. Nah, di video saya itu juga sudah pernah membuat video ya tentang penyebab laptop jarang perawatan itu bisa mati total ya. Mungkin video yang 1 bulan yang lalu ya itu. Nah, oke, di sini akan saya tunjukkan ya. Nah, ini contohnya ada laptop yang sering kali lemot. Oh ya, satu lagi saya lupa, bisa jadi juga Windows kalian itu terkena virus ya, makanya laptop kalian itu menjadi lemot ya, seperti itu. Nah, kalau laptop kalian terkena virus, itu jalan satu-satunya yang paling ampuh itu install ulang, dengan catatan kalau data kalian pengen aman itu di backup dulu ya. Dan install ulang tanpa kehilangan data juga saya juga sudah buatkan videonya, jadi teman-teman tinggal tonton aja nanti ya, atau komentar aja kalau ada keluhan apa tentang laptop ataupun HP juga bisa. Oke, lanjut, kita langsung cek ya. Ini laptopnya kondisinya itu sering kali lemot ya. Jadi permasalahannya di mana itu nanti akan saya tunjukkan ke kalian dan cara pengecekannya seperti apa. Oke, lanjut ya, kita cek laptopnya. Ya oke teman-teman ya, ini dia laptopnya. Langsung aja kita buka. Nah, kita nyalakan. Nah, ini laptopnya juga kadang itu nggak mau nyala juga. Coba ya. Nah, ini dia harusnya nyala. Nah, itu nyala ya. Teman-teman bisa lihat ya, nyala. Dan ini untuk kelas laptop itu sebenarnya masih tergolong laptop yang mumpuni untuk sekedar mengerjakan tugas. Tetapi di sini laptopnya sering lemot. Padahal di sini ya, kalau kita lihat spesifikasinya itu masih mendukung ya. Di sini ada Core i3 sekitaran Gen 5 Gen 6. Terus di sini juga ada VGA ya. Nah, seharusnya laptop ini masih mampu lah untuk sekedar mengetik Microsoft Word ataupun yang ringan-ringan yang lainnya, PowerPoint. Tapi di situ lemot teman-teman ya. Nah, ini saya akan bahas di sini ya. Jadi kita akan cek sebelah mana yang bikin lemot. Bisa jadi hard disk. Kalau yang sering kali itu hard disk, karena di sini kita cek nanti masih menggunakan hard disk apa udah SSD ya. Nah, ini dia lemot kan. Ini saya geser tapi mouse-nya nggak mau geser ya. Jadi lemot. Oke, ditunggu aja sampai dia respon sampai masuk ke desktop ya. Nah, ini ya. Nah, ini masuk ke desktop, kita coba. Nah, ini mouse-nya malah hilang ya. Jadi kasusnya seperti itu. Nah, ini juga butuh waktu berapa menit ya untuk sampai dia ke menu desktop ya, lama ya. Nah, itu masalahnya. Nah, ini juga sudah di
kasih Windows yang ringan ya, Windows Ghost ataupun Windows yang ukurannya itu sangat kecil, tetapi di sini tetap dia nggak bisa. Nah, ini mouse-nya baru bisa ya di sini ya, jadi aman. Tadi memang sempat nggak bisa, berarti lemot beneran ya ini. Oke, kita coba refresh dulu. Nah, oke, ini karena dia baru saja diinstal, jadi ini belum ketambahan program yang berat, harusnya dia sangat lancar. Tetapi ya seperti tadi ya, untuk masuk ke desktop aja lama setupnya. Nah, kalau misalkan teman-teman itu, nah ini keyboardnya nge-lag, harusnya saya tekan Windows itu langsung muncul, tapi di sini malah terjadi loading. Nah, dia nggak respon. Coba lagi, coba, nah nge-lag, mau nge-refresh aja nge-lag. Nah, keyboardnya ini malah nggak bisa sama sekali ya, malah nggak bisa sama sekali keyboardnya. Nah, biasanya kalau keyboardnya nggak bisa seperti ini, itu kita coba restart dulu, barangkali drivernya error. Jadi keyboard kita restart dulu, laptopnya kita restart. Nah, setelah dipencet restart aja ini responnya lama lah, baru restarting ya. Nah, ini keyboardnya, biasanya keyboardnya itu ada yang kotor dan menyebabkan arusnya itu kurang lancar, itu bisa juga. Dan restart aja lama ini. Nah, harusnya dia langsung muter, langsung restart gitu ya. Oke, kita tunggu aja sampai dia restart dan masuk ke desktop. Nanti saya akan percepat aja kalau teman-teman biar nggak nunggu lama. Oke. Nah ya, ini sudah restart ternyata. Nah, kayak nge-lag gitu ya. Oke, ini saya sambil cas karena baterainya tinggal dikit. Nah, nih kita coba. Nah, keyboardnya ini yang rusak ya. Keyboardnya harusnya ditekan Windows itu bisa, ini nggak bisa. Coba untuk mengetik di sini. Nah, kita typing. Nah, ini keyboardnya nggak respon sama sekali ya. Keyboardnya tidak respon sama sekali.
Ya, ini kerusakan yang pertama ya, yang bikin lemot. Untuk yang pertama keyboardnya ndak bisa ya. Tapi teman-teman bisa pakai keyboard eksternal kayak kalau seperti ini ya. Tapi untuk keyboard eksternal saya pas ndak punya, ini pas habis keyboard eksternal saya. Nah, oke, saya akan cek ya di sini. Ini dia menggunakan harddisk apa SSD ya. Jadi kita pergi ke file. Nah, harusnya kalau keyboardnya nggak bisa semua, itu masih harus tetap lancar ya. Nah, ini saya buka file aja lah, baru muncul. Nah, ini nge-lag seperti ini. Itu juga faktor keyboard bisa ya. Tapi di sini akan saya tunjukkan. Nah, kalian pergi ke disk PC. Nah, ini nge-lag banget. Nah, nge-lag ya, disk PC nge-lag. Nah, kita klik kanan, lalu kita ke manage. Ya, biasanya ke manager itu agak lama karena ya memang seperti itu kebanyakan ya. Tapi kalau lama banget ya itu karena harddisknya. Ini aku yakin ini pakai harddisk ya. Karena di spesifikasinya sini kan HDD tulisannya di sini. Jadi nggak mungkin pakai SSD kalau masih Orion. Nah, ini sudah mulai terbuka ya untuk penyimpanan manajernya. Kita tunggu sampai dia benar-benar terbuka aja. Nah, itu dia sudah terbuka ya. Nah, sekarang teman-teman bisa pergi ke disk management. Yang atasnya ini disk management. Nah, kelihatan ya disk management ya. Nah, itu lemot ya. Oke, sekarang kita tunggu untuk kapasitas harddisknya, kita akan lihat. Oke. Nah, ini sudah kelihatan ya di sini dia pakai harddisk kapasitasnya itu 500 GB ya. Jadi ini tertera di sini 465,75 GB atau 500 GB. Untuk C-nya itu masih banyak. Jadi nggak ada file ya di sini. C-nya masih banyak, itu sekitar 172 GB. Untuk data D, penyimpanan data itu sekitar 292. Nah, ini menggunakan harddisk. Nah, lalu kalau kita mau mengecek yang tadi ya, tapi karena di sini keyboardnya nggak bisa, misalkan saya mau membuat notepad lalu saya hapus, dan itu nanti kalau saya hapus itu akan masuknya ke sampah, bukan terhapus selamanya. Nah, tapi sayang sekali di sini karena keyboardnya nggak bisa, akhirnya nggak bisa di itu ya. Kalau pakai mouse kan kita tinggal delete aja. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Saya akan zoom out. Nah, perhatikan file sampah ini masih kosong ya. Ketika saya hapus, itu nanti masuknya ke recycle bin situ. Nah, ini masih lemot ini. Nah, hapus saja lemot. Nah, ini baru recycle binnya ke isi sampah ya, kelihatan ya. Kalau kita klik, itu juga file yang tadi yang kita hapus. Nah, ini kalau semakin banyak teman-teman yang di sini nggak dihapus, itu juga sama aja. Nah, ini juga masih bisa di restore ya. Solusinya itu bisa klik kanan untuk membersihkan secara permanen. Kita klik empty recycle bin. Nah, ini pilih yes. Ini baru bisa terhapus selamanya. Dan otomatis recycle binnya itu sampahnya menjadi longgar kembali. Karena di sini juga makan tempat sebetulnya. Nah, itu ya cara yang bisa teman-teman praktekkan. Jadi yang pertama hapus yang ada di recycle bin kalau nggak kena virus ya, tapi kalau kena virus kalian install ulang aja. Terus yang kedua, kalau seperti ini ya,
kita agak sedikit lemot atau bahkan lemotnya lama, itu bisa jadi hard disk, bisa jadi keyboardnya, karena ini keyboardnya membuat aliran listriknya di dalam mesin itu nggak stabil. Nah, terus juga kita bisa cek di sini Task Manager ya. Ini di taskbarnya ini pilih klik kanan lalu Task Manager ya. Mau install Task Manager aja dia lemot teman-teman. Kok install ya? Melihat di Task Manager aja dia lemot. Coba sekali lagi Task Manager. Ya, dia nggak respon ya. Coba kita tunggu dulu sebentar. Nah, oke, di sini udah kebuka, malah kebuka 2. Jadi memang responnya itu lama ya. Kita close 1. Lah, untuk nge-close aja dia lama. Ya, ini dia responnya lama teman-teman. Oke, akan saya skip aja. Ya, oke ya teman-teman ya. Di sini sudah ke close ya setelah sekian menit. Nah, ini juga ininya baru kelihatan responnya kayak agak nggak normal. Nah, kita lihat ke performance ya di sini. Nah, ini juga nge-lag. Nah, di sini kita bisa lihat ya performance dari hardware-nya atau dari komponen si laptopnya, bahwa di sini CPU bekerja 21%. Memorinya ini mentok ya 97. Nah, harddisknya juga 100. Bisa jadi ini kerusakan di harddisknya ini. Harddisk 100, memori akhirnya terbebani ya. Akhirnya terbebani, jadi kinerjanya jadi lemot. Padahal ini nggak buka aplikasi dan yang diinstal aplikasinya pun tidak ada ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, itu kelihatan ya, ini sudah saya zoom. Nah, teman-teman perhatikan di sini. Kalau ada penggunaan yang 100% terus ya, contoh di sini disk, atau ini disk ini adalah hard disk ya. Nggak dibuat apa-apa, mentok ke 100%, itu bisa dipastikan hard disk kalian coba ganti ya. Dan juga memori di sini nggak digunakan buat buka aplikasi, ini juga berjalan 97%. Ini menunjukkan bahwa tidak normal, harusnya di bawah 50 kalau nggak dipakai. Sama juga hard disk harusnya di bawah 50% penggunaannya. Untuk CPU dia berjalan normal, bahkan cuma 10% yang berjalan. Nah, untuk internet dia normal karena di sini nggak dipakai buat nonton YouTube atau buat Google Chrome, karena LAN-nya juga nggak dicolok ya. Nah, terus untuk WiFi ini sempat melonjak karena di sini WiFi-nya connect. Setelah itu dia tidak ada kenaikan penggunaan. Dan untuk VGA-nya di sini tidak ada permasalahan juga. Nah, yang mencolok di sini harddisknya. Kenapa harddisk di sini selalu 100% dan memori selalu 97%, padahal ini 4 GB. Yang harusnya 4 GB
kalau tidak dibuat buka aplikasi semacam Google Chrome atau Microsoft Word, itu harus di bawah 50% sama dengan CPU ya. Nah, kemungkinan yang membuat lemot itu hard disk. Coba ini nanti akan saya ganti ke SSD, tapi di next video aja. Nah, itu ngefeknya seperti apa ya? Apakah nanti bisa mempengaruhi keyboardnya jadi bisa? Itu nanti kita buktikan sama-sama dengan video selanjutnya. Nah, tetapi dengan kondisi yang sudah seperti ini, teman-teman juga sudah bisa menyimpulkan ya apa yang harus diganti. Nah, barangkali teman-teman di sini cuma harddisknya aja, keyboardnya masih aman ya, berarti coba teman-teman ganti harddisk ke SSD ya. Itu. Nah, oke, mungkin untuk cara mengatasinya dan cara menemukan apa yang membuat lemot laptop kita itu seperti itu, dan untuk penggantian komponennya itu nanti akan saya bikin video di next video aja. Yang terpenting di sini penyebab dan kurang lebih cara mengatasinya, cara pengecekannya seperti video ini tadi ya teman-teman. Dan kalau masih bingung nanti akan saya perjelas di video selanjutnya. Silakan kalian komen aja atau tanya aja jika ada pertanyaan ya. Jadi saya juga biar enak ya, kalau kalian komentar nanti akan saya jawab dan akan saya buatkan video kalau teman-teman kurang paham. Jadi akan saya fokuskan penjelasan saya itu ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Kalau seperti ini ya harus kita ganti. Yang pertama harddisk kita ganti dulu ya, yang ini sudah jelas, keyboard juga sudah jelas sebetulnya ya. Oke, di next video ya kita akan lanjut prosesnya ya, agar tidak terlalu panjang. Jadi tinggal ganti videonya aja nanti teman-teman, agar tidak terlalu panjang. Oke, segitu dulu, semoga bisa bermanfaat untuk cara menganalisa apa yang menyebabkan laptop itu lemot. Oke, terima kasih.